Ambo sumara sakarsaning yang tumi. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun utawi iki tambahan minal al-fakiri saking al-fakir maksudnya Kiai Alim Maksum. Wa fi Fathil Wahabi lan kesebut ing dalam kitab Fathul Wahhab juz awal juz pertama sofah halaman pinten niku 2 napa 56. Ini kitab Fathul Wahhab niku ditulis kalian Syekh Zakaria Al-Ansori. Beliau ini wafat tahun 926 Hijriah. Niki Syekh Zakaria Al-Ansori niki sangat terkenal dan sangat produktif, salah satu ulama Syafi'iyah ya. Dan kitab Fathul Wahhab ini sebetulnya merupakan syarah dari sebuah matan kitab yang disebut dengan kitab Minhajul Tulab. Nah, kitab Minhajul Tulab ini yang menjadi matannya Fathul Wahhab. Nah, nanti Fathul Wahhab itu dihasyiai, sudah paham nggih? Antara syarah dengan hasyiah kemarin nggih? Dihasyiai oleh muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori. 2 orang. Yang pertama muridnya yang bernama Sulaiman Al-Bujairami. Sulaiman Al-Bujairami itu membuat hasyiah dari Fathul Wahhab yang disebut dengan Hasyiatul Jamal alal Manhaji Sulaiman. Lah murid yang lain Sulaiman nama yang lain itu murid yang namanya adalah Sulaiman kalau kita tiang ngaos innalillahi masya Allah. Ada muridnya Syekh Zakaria Al-Ansori itu namanya Sulaiman Jamal. Sulaiman Jamal yang kedua ya. Sulaiman Jamal itu menhasyiai kitab Fathul Wahhab menjadi Hasyiatul Jamal. Hasyiatul Jamal ala Manhaji Sulaiman. Yang kedua muridnya bernama Sulaiman Bujairami. Kitab Fathul Wahhab dihasyiai menjadi kitab Hasyiah Bujairami. Nah, ngoten niku lho. Kalian nanti yang punya kapasitas silakan. Berarti kitabnya Bapak kitab Al-Burhan itu disyarahi. Nanti muridmu wis tahu mondok-mondok lagi, mondok di pelosok, mondok di sini lagi menghasyiai kitabmu. Misalnya kita siapa jenenge? Ini mangkat ora katon. Siapa jenenge? Erwin. Oh, hasyiah Erwin. Hasyiah itu berarti syarahnya syarah. Khobaru Syaikhoni. Iku khobaru Syaikhoni hadis kang den riwayataken saking Syaikhoni. Berarti kalau ada istilah as-Syaikhoni berarti sinten? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu julukan untuk kedua imam utama itu perawi hadis. Baina kulli adzanaini ing dalem antarane saben-saben azan loro. Gini ku nggih? Salatun utawi salat. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang dinukil di dalam kitab Minhajut Tulab yang kemudian disyarahi menjadi Fathul Wahhab yang kemudian dihasyiai oleh hasyiah Baijurami dengan hasyiah sinten Jamal. Nah, itu menukil hadis ini bahwasanya Rasulullah itu
melakukan sholat di antara dua azan, antara dua azan, berarti yaitu tadi ketika azannya panggilan untuk Jumatan dan azan untuk ketika imam sudah naik mimbar. Imam apa jenenge? Khotib. Imam. Sumaqala nuli dawuh sinten asyaikhu. Berarti asyaikhu niki Syekh Zakaria karena masih di atasnya. Sumaqala nuli ngucap sapa asyaikhu Syekh Zakaria Al-Ansori. Wa qala lan dawuh sinten Al-Qurdi. Sinten Al-Qurdi berarti Syekh Al-Qurdi di atas. Kalau wingi kan mun terangkan nggih Syekh Al-Qurdi niku sinten nggih? Syekh Al-Qurdi ini nama aslinya Muhammad Amin bin Fathullah sinten Zadah ya. Al-Qurdi, Al-Irbili, Irbil berarti Irak. Irbil ini dekat Mosul. Beliau itu lahir di Kairo. Beliau ini penulis kitab Tanwirul Qulub fit Tasawuf, ini sangat terkenal sekali. Hakiat Al-Haqiqat Al-Aliyah, Al-Irsadul Muhtaj, ini kibarul ulama, penggede-penggede. Aidon Halemane disebut juga oleh kedua ulama besar ini. Waro'aitulan mirsani sapa ingsun. Waro'aitulan mirsani sapa ingsun. Naklan halenukil an syarhil miskati in dalam kitab syarah miskat lil mulla alil qari kedua al mulla alil qari. Al mulla alil qari ini Syekh Ali ini. Al mulla itu gelar orang Persia itu sangat terkenal dengan gelarnya itu mulla. Nek Jawa kan Sunan nggih. Kalau orang-orang Irak Basrah itu biasanya gelarnya Syekh, Imam. Itu kalau di bidang apa? Fikih dan bidang tasawuf. Kalau bidang hadis banyak lagi nanti Al-Qari, Al-Hafiz. Kalau Al-Hafiz berarti dia sudah menghafal paling tidak berapa kitab itu. Bukhari, Muslim dan sebagainya. Ada lagi nanti, gelar-gelar itu gak main-main itu. Hafal kitab. Nah, Mula Ali Al-Qari ini adalah salah satu tokoh tasawuf. Beliau itu nama aslinya Syekh Al-Mula Ali Al-Qari Al-Hirawi. Nah, beliau itu terkenal dengan nama Al-Hirawi. Kalau di mana-mana kalian mendengar kita pada Al-Hirawi, berarti beliau ini Al-Mula Alil Qari ini. Beliau lahirnya di Herat. Herat ini juga terkenal, kota terkenal Herat. Ketika perang Teluk itu menjadi basis pertahanan pasukannya si Saddam Hussein. Herat itu di daerah Khurasan. Beliau ini muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini yang dedengkot juga. Sebenarnya sini disebut di sini nih. Kalian coba kalau bisa cari tahu kitabnya apa. Mumpung kalian masih di sini masih gandrung dengan ilmu. Saya dulu gitu di Malang. Tapi ya dulu terbatas lah untuk mencari tahu itu kan kesulitan. Tapi kalau dengar baca di buku punya uang ya cari ke toko kitab. Minal punya softnya, punya PDF-nya. Kitab-kitab beliau Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini wafatnya beliau di Mekah. Berarti kalau wafat di Mekah makamnya di gimana? Di Makla. Kalau di Mentina makamnya di Baki. Nah, gue Baki. Ya, di Baki. Besok kalian kalau pas haji, wah itu wajib itu ziarah ke sana. Nah, Syekh Ali Qari ini dia menyebutkan ing perkara nasahu kang apa jenenge mutusake ing apa tawa kang ngesahake kang benerake ing waqad ja'alan teman-teman wis teko bisanadin kelawan sanad jayyidin kang bagus kama kaya dene keterangan kala kang minguscap wis
Qala kang wis ngucap hu ing ma sapa al-Iraqiyyu. Nah, ini lagi ada nama Imam al-Iraqi. Ini istilah Mbak, kode ulama. Al-Iraqi ini adalah imam. Oh, ini imam iki medeni nek imam. Berarti ulama mazhab. Imam Zainuddin Abu Fadl Al-Iraqi, terkenalnya namanya Syekh Al-Iraqi. Kalau ada Al-Iraqi berarti ya itu Syekh Zainuddin Abu Fadl Al-Iraqi. Beliau ini lahir di Mesir pada tahun 725 Hijriah, wafatnya 806 Hijriah. Beliau ini guru dari gurune loh, orang-orang muridnya loh. Gurune dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, siapa yang nggak kenal Ibnu Hajar Al-Asqalani? Seorang tokoh hadis. Beliau ini muhaddis, gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, beliau ini menulis kitab Ikhbarul Ahya dan kitab Al-Mughni Al-Iraqi. Nah, kitab Al-Mughni Al-Iraqi ini kitab yang menerangkan tentang matan-matan dan sanad hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kan banyak yang menuduh kalau hadis-hadis yang di Ihya Ulumuddin itu hadisnya maudhu atau minimal dhaif. Nah, karena Imam Ghazali itu ketika menuliskan hadis di dalam Ihya Ulumuddin itu nggak berdasarkan rawi, tapi impen langsung dari Kanjeng Nabi. Nah, ini kan di luar mekanisme ilmu hadis yang harus person by person. Tetapi setelah diteliti oleh Syekh Al-Iraqi di dalam kitabnya itu Al-Mughni dengan kitab nomor Ikhbarul Ahya, ternyata benar. Loh kok pas ya? Banyak hadis-hadis yang keselempit di dalam kitab-kitab hadis itu loh, yang tidak disebutkan Imam Bukhari Muslim gitu ya. Karena Imam Bukhari Muslim lahir kan setelah Imam Ghazali. Gimana? Lahirnya setelah Imam Ghazali. Gimana mungkin di dalam Ihya Ulumuddin ada Sahih Bukhari Muslim, wong-wong urung lahir. Mudeng ora? Wah, nek ora mudeng ki angel ki, kudu ngopi. Nah, Al-Iraqi ini Syekh Al-Iraqi niki dawuh anahu ing satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sinten Kanjeng Nabi iku yusolli salat sinten Kanjeng Nabi qablaha ing dalem sadurunge salat Jumat arba'an ing 4 rakaat. Jadi 2 rakaat. Intaha wis rampung apa ikilah pembahasan. Wa fi Sunani Tirmizi lan kesebut ing dalem Sunan Tirmizi li Ahmad sih ya. Li Ahmad Syakiri, kedua Imam Ahmad Syakir. Jadi Sunan Tirmizi ini banyak disyarahi oleh beberapa ulama, salah satunya Ahmad Syakir. Nah, Ahmad Syakir niki adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Syakir. Ahmad bin Muhammad Syakir lahir di Mesir tahun 1309 Hijriah, wafatnya di Riyadh. Riyadh itu nggih kota, salah satu kota di Arab Saudi, di Arab ya, itu di dekat laut. Wafatnya beliau pada tahun 1377 Hijriah, 1377 Hijriah. 1377 Hijriah atau 1958 Masehi, baru kemarin. Nggih. Syekh Ahmad Syakir ini sangat terkenal. Syekh Ahmad Syakir ini beliau ini sangat terkenal karena beliau ini beliau ini salah hidupnya itu kalau tidak salah sezaman dengan Albani kalau salah. Albani sering nggih disokhikan oleh Albani gitu nggih. Ya Albani itu sapa padahal bakul jam. Nah, itu dia nggak memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Maka sering dia itu berani Albani itu sampai mensokih Nasiruddin Albani sampai berani mentahkik hadis Bukhari Muslim, padahal dia nggak memiliki keilmuan yang jelas. Jadi sanad ilmunya nggak punya. Ya dia pembelajar yang kuat nulis kitab. Nah, kitabnya adalah sejalan dengan program pemerintah Saudi, maka dia
didapat program proyek lah pembuatan kitab untuk kepentingan wahabisasi Albani. Maka kalian jangan mudah tertipu kalau ada pokoknya lare pondok jangan sampai buat skripsi kok ada disokihkan oleh Albani, nenek caraku jadi dosen pembimbingnya penguji lah tak coret orang seperti itu. Berarti nggak tahu tradisi. Termasuk ketika kalian neliti tentang tradisi NU di mana? Di Banyumas. Kok yang dikutip adalah Wahbah Al-Zuhaili. Yang dikutip adalah Sayyid Sabik. Padahal Wahbah Zuhaili dan Sayyid Sabik Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah Wahabi, kalau Wahbah dengan Sayyid Sabik itu tokohnya Ikhwanul Muslimin. Digunakan pendapatnya untuk biji wong NU ya pasti atoh baina sama wa Purwokerto. Kalian harus tahu imam-imam, makanya saya sebutkan imam-imam ini ketika nanti kalian membuat karya tulis itu tahu jalur kita itu siapa, balane dewek itu siapa. Aja ngasih diawur, talfik ngeri talfik ora. Campur baur hadisnya digoreng jadi nasi goreng Magelangan. Abeh wan lepokna cemune loseng ngono. Aja harus tahu tradisi-tradisi keilmuan. Fiba bima ing dalem bab keterangan, ing dalem bab perkara. Ja kang teko apa ma, berarti apa keterangan. Apa ma wacanan yukra'u kang den waca bihi kelawan ma. Fi sholati ing dalem salat, fi sholati subhi ing dalem salat subuh. Salat subuh yaumal jumuati ing dalem dina jemuah. Jemuah kau subuhane, nah nggih sini waca. Yaiku ma wacanan, berarti wacanan Quran nggih. Nasuhu kang nerake nggih. Ing ma kana ana sapa Ibnu Umar ini putranya Sayyidina putranya sinten? Putranya sahabat Umar bin Khattab. Ini salah satu perawi hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah perawi hadis terbanyak generasi sahabat terbanyak. Yang kedua siapa? Ibnu Umar. Yang ketiga adalah sahabat Anas bin Kutub. Paham? Saya ulang terus supaya kalian menawan nyantel. Okay. Beliau itu nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab. Salah satu periwayat hadis kedua terbanyak setelah Abu Hurairah. Beliau ini meriwayatkan 2630 hadis. 2630 hadis. Wah, meriwayat berarti hafal. Okay. Yutilu kang iku yutilu ndawaake sinten Kanjeng Nabi as-sholata ing salat qoblal jumuati nggih subhi nggih fi sholati subhi niku wae nggih. Yutilu kang ndawaake sinten Kanjeng Nabi as-sholata ing salat qoblal jumuati ing dalem sadurunge salat jemuah. Wa yusolli lan salat sinten Kanjeng Nabi ba'daha ing dalem sawise salat Jumat rakaataine ing 2 rakaat. Kanjeng Nabi sebelum salat Jumatan itu salat 4 rakaat qobliyah 2 rakaat dan setelah salat Jumatan 2 rakaat fi baitihi ing daleme Kanjeng Nabi. Kebanyakan para kiai-kiai seperti itu. Sholat di masjid paling-paling cuma sholat tahiyatul masjid. Bapak dulu ketika di masjid kalau maghrib itu saya tengeri itu biasanya kalau subuh ya kalau subuh itu 2 rakaat. Dugaan saya 4 rakaat. Dugaan saya rakaat pertama itu adalah tahiyatul masjid, yang kedua adalah qobliyah subuh. Kalau maghrib sekali, dugaan saya itu adalah tahiyatul masjid, bukan qobliyah maghrib. Paham betul? Karena qobliyah maghrib itu juga khilafiyah. Ada ulama Syafi'iyah yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu bukan sunnah. Itu di kalangan ulama Syafi'iyah padahal terjadi pasulayan, terjadi perbedaan pendapat khilafiyah.
Nah, jadi sebelum Jumatan itu 2 rakaat malam, Kang. Bisa diduga ini 2 rakaat ini tapi kalau dilakukan di rumah ya mestinya ya qobliyah Jumat nggih. Nah, kalau kita diseragamkan dilakukan di masjid ketika azan pertama nggih. Nah, kalau kalian mau 4 rakaat mau itibak Kanjeng Nabi karena kalian di pondok. Ya, kalau di rumah kan berkahi rumah, nek kiai salat nang masjid bae omahe engko peteng. Disandet tembus engko. Umah ora tau nggo sembayang, ora tau ngendheres Quran, ora tau nggo wiridan ya omahe ora angker, ora keramat ngono. Nah, dugaan saya yang 2 rakaat itu adalah ya kalau Kanjeng Nabi mungkin 2 rakaat itu adalah qobliyah Jumat. Bisa jadi yang 2 itu tahiyatul masjid, yang 2 lagi qobliyah Jumat. Nggih, ngoten niku. Niku kan pandangan, tafsir. Fi baiti ing dalem-daleme Kanjeng Nabi. Wa yuhadditsulan ngriwayatake anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing sak temene Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sinten Gusti Rasulullah iku yaf'alu nglakoni sinten Gusti Rasulullah zalika ing mengkono-mengkono salat qobliyah wal ba'diyah. Qobliyah Jumu'ah wa yusolli ba'daha rak'ataini. Qala wis dawuh fi aunil ma'bud ing dalam kitab Aunil Ma'bud. Kitab Aunil Ma'bud niki ditulis kitab Aunil Ma'bud niki ditulis sebagai syarah kitab Sunan Abu Dawud. Sama, kitab Sunan Abu Dawud karangan berarti tulisan Imam Abu Dawud nggih. Kumpulan-kumpulan hadisnya ini disarai. Nama kitabnya Ainul Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud. Ditulis Syekh Muhammad Syamsul Haq Al-Azim. Syekh Muhammad Syamsul Haq Al-Azim. Tahun lahir 1273 Hijriah, wafatnya tahun 1320. Ini beliau ini salah satu ulama asal dari India. India sih menyebarkan Islam di sana, di India. Kita janjani ulama Nusantara itu banyak, cuman zamannya Belanda itu obong aja. Sekarang tapi tersisa itu banyak di Mesir, itu masih banyak di gudang-gudangnya Mesir, gudang-gudang kitab yang gak dirongsokan. Kalau kalian lihat di YouTube itu ada tuh channel yang menerangkan orang anak santri Indonesia yang kuliah S2 di sana berburu kitab-kitab Nusantara. Wah, dan antik-antik pembahasannya dan nggak kalah berkelas kabeh. Qala wis dawuh sapa An-Nawawi di dalam kitab Ainul Ma'bud. Ini Imam Nawawi besar berarti nggih. Qala wis dawuh sapa An-Nawawi, Imam Nawawi fi khulasati dalam kitab Khulasah sahih ala syar sahih iku sahihun hadis sahih tadi itu loh tentang 4 rakaat sebelum Jumatan dan 2 rakaat setelah Jumatan itu hadisnya sahih ala syartil Bukhari ing atase syarate Imam Bukhari kuwi duwe syarat 4 syarat angger hadis kuwi diarani sahih. Pertama, sanadnya harus sambung. Kedua, perawinya itu harus berkriteria tinggi, syaratnya dhuwur. Di dalam apa? Di dalam akhlake ilmuwan. Kemudian duwe standar akademik. Artinya tahu mondok, paling ora mondok kuwi pira? 15 tahun. Apa 20 tahun. Kriterianya tinggi, masalah akhlak dan standar akademis. Yang ketiga, rawine kuwe tahu ketemu. Anak informasi yang rawi kue tahu ketemu karo gurune, itu informasinya ada catatan, ada konfirmasi kalau sifat ya, sifat pramuka, kue tahu meguru karo Mas Aldi. Buktinya pakai fotone. Oh, aku ya nang Facebook tahun 2001 kayak zaman pandemi. Oh, berarti bener kayak maca Hizib Nawawi, berarti bener kayak. Sanate jelas, informasinya ada. Kalau dia itu pernah bertemu. Cuman biar kan derengan foto.
Nah, yang terakhir ini, kalau ternyata ada beberapa perawi, digunakan perawi yang paling dekat, yang sering ketemu dengan si perawi sebelumnya. Anak riwayat Mas Aldi angger ngaji udut karo ngopi. Sing riwayat kan Syifa. Terus mau sing mapak aku sama? Bukan yang mapak kula apa sinten? Sinten siapa? Azam. Riwayatnya rawinya dari Azam, Syifa dan Erwin. Maka kalian menggunakan rawi yang dari arah Erwin, karena Erwin lebih sering ketemu saya urusan izin santri. Nah, tapi kan rawinya lebih, nah, paham gak? Nah, itu syaratnya Imam Bukhari lebih sering bertemu. Bu perkaranya apa? Tapi ya jelas paling sering ketemu. Dipakailah lebih kuat jalurnya Erwin gitu loh. Paham mboten Kang? Nah, intinya itu syaratnya Imam Bukhari. Wa qala lan misdawu sabal Iraqi, Imam Al-Iraqi wau sing tendur fi Syarh Tirmidzi ing dalam kitab Syarah Tirmidzi isnaduhu utawi isnade hadis iku sahihun sahih la jaroma ora mamang wa akhrajahu lan wis ngriwayataken ing hadis sapa Ibnu Hibban Imam Ibnu Hibban fi sahihihi ing dalam kitab sahihe Imam Ibnu Hibban. Intaha wis rampung apa ikilah pembahasan an ahkamil fuqaha'i ando saking kitab ahkamul fuqaha'i fi muqarrarati Nahdlatul Ulama. Nama kitabnya ahkamul fuqaha fi muqarrarati Nahdlatul Ulama, juz awal, juz kang kawitan. Ini kitab ini juga kesebut di dalam kitab Ahkamul Fuqaha, berarti kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari nggih. Nek mboten salah sing kandel niku Bapak gadah. Nah, ini juga disebutkan. Saya dulu ngaji ini Kang tanggal 13 Januari 2007. Saya udah lahir belum? Wah, orang masuk kelas berapa? 2007.